Oke. Jadi sebenarnya jahat itu saya apa Anda atau sistem ini gitu loh. Ini yang bisa saya sampaikan. Saya tolak semua keterangannya. Mari gunakan akal pikiran, gunakan akal sehat untuk melihat sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam demokrasi dan salam pluralisme. Oke, sahabat-sahabat, jumpa lagi di Rahmat Channel. Masih tetap persidangan Gus Nur, sahabat-sahabat Rahmat Channel di mana saja berada. Nah, kali ini sahabat-sahabat sekaitan dengan bagaimana Gus Nur itu marah, emosi di depan saksi ahli sosiolog karena dia tidak terima atas apa yang disampaikan, kesaksian yang disampaikan oleh saksi ahli sosiolog. Pada dasarnya bahwa Gus Nur ini itu sangat emosional, karena saking emosionalnya itu akhirnya dia menolak semua apa yang disampaikan oleh saksi ahli. Dan yang paling lucu karena sebenarnya si Gus Nur ini curhat ya, tapi dia bilang ini bukan curhat, tapi itu dia curhat bahwa akibat dari kesaksian dan laporan sekaitan dengan pencemaran dan penistaan agama ini membuat dia menderita, membuat dia mendekam di dalam sel tahanan. Jadi belum di lembaga pemasyarakatan ya, karena belum putusan. Nah, seperti apa sahabat-sahabat emosi dan kepada saksi ahli sosiolog yang membuat dia menderita, seperti apa pernyataan-pernyataan Gus Nur ini terhadap saksi ahli, karena saksi ahli itu tetap pendirian pada BAP sebelumnya, yaitu di waktu di kepolisian, dan itu yang membuat dia murka murka kepada saksi ahli. Saya kira itu sahabat-sahabat ya. Mari kita lihat videonya. Biar cepat to the point. Tapi silakan. Yang mulia. Yang mana tadi yang? Tapi intinya gini. Intinya aja. Di salah satu BAP beliau dengan jelas-jelas beliau menyebut nama saya. Sudah melakukan punya niat jahat ya kan, penodaan agama, menstrea, penodaan agama, menimbulkan keonaran dan seterusnya. Nah ini ya umum saja pertanyaan saya gitu. Bisa nggak membuktikan kira-kira tuduhan saudara saksi ahli ini secara fakta, data, atau secara sosiologi yang Anda tuduhkan saya ini bisa dibuktikan sekarang? Niatnya, Gus Nur punya niat jahat, buktikan niat jahatnya di mana, dampaknya apa, coba dibuktikan sekarang. Jelas nyebut nama saya. Monggo, mau dijawab. Ini soal pembuktian ya? Ya, ini soal pembuktian. Sebenarnya ini pertanyaannya ke hukum ahli pidana ini sebenarnya ya. Monggo, tapi kalau dijawab. dari sosiologi itu kan pernyataan, tindakan komunikasinya itu. Kalau memang yang bersangkutan itu artinya si pelaku ini merasa nggak cocok, ya nggak usah di podcast kan dia sudah tutup misalnya. Oh, gitu. Baik, kita lanjut ya. Pendapat Anda ini tetap dipertahankan. Iya, tetap ya, baik. Yang mulia, saudara saksi ahli, coba perhatikan saya. Akhir Agustus muncul video saudara Bambang Tri viral pakai baju biru, pakai masker, mengatakan ijazah saudara Jokowi palsu, kalau enggak tembak kepala saya. Itu akhir Agustus. Itu dibiarkan menggelinding seperti bola liar, bola salju sampai September. Ya kan, nggak ada tindak lanjut dari pihak yang berwajib, nggak ada tindak macam-macam. Saya punya niat baik. Sosiologinya tadi itu muncul niat baik saya. Ini orang kok dibiarkan, kok nggak diproses, entah yang posting, yang wawancara, atau Mas Bambang Tri dengan niat baik. Saya ingin menyelamatkan dua-duanya. Saya ingin menyelamatkan nama baik Jokowi atau nama baik Bambang Tri, siapa yang benar. Maka tak panggil dia. Niat saya baik, wahai saksi ahli, bukan niat jahat. Nah, ternyata malah seperti ini kejadiannya. Anda nuduh saya sangat ekstrim tadi itu, saya baca itu. Semoga ada diampuni sama Allah.
Sebagai penutup Hakim, sebagai penutup. Keterangan ahli mungkin ini bagaimana? Saudara terima atau saudara tolak? Tapi ini bukan curhat ya, intinya saya tolak. Nah, saudara saksi ahli, jadi justru gara-gara ini yang paling menderita itu dampaknya itu saya, lahir batin materi. Dan mohon jaksa penuntut umum nggak usah bilang itu resiko, jangan. Kalau saya sudah terbukti bersalah, risiko apapun saya tanggung. Mati berkalang tanah saya siap. Masalahnya belum terbukti. Tenang. Masalahnya sekarang ini belum terbukti saya ini. Yang terakhir sebagai penutup, ini sekedar info biar Anda semua tahu. Sampai kemarin 1 minggu istri saya opname, sampai transfusi darah. Ya, sampai bingung itu keluarga di rumah. Intinya ini salah satu dampak kerugian yang saya tanggung akibat kesaksian-kesaksian seperti ini gitu loh. Saya siap menanggung asal sudah terbukti. Jadi sebenarnya jahat itu saya apa Anda atau sistem ini gitu loh. Ini yang bisa saya sampaikan. Saya tolak semua keterangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, itu tadi videonya, sahabat-sahabat, bagaimana murkanya Gus Nur terhadap saksi ahli sosiolog ini. Nah, ya bisa ini ya, karena apa yang disampaikan oleh saksi ahli itu dia tetap pada pendirian bahwa memang Gus Nur melakukan ada komunikasi verbal yang melanggar sehingga membuat yang namanya keonaran. Nah, saksi ahli sosiolog itu tetap tetap ada di pemeriksaan awal dan dia tidak mencabut dan dia tidak menarik pernyataan yang dia sudah sampaikan di depan penyidik. Nah, disinilah yang membuat kemurkaan itu muncul. Sampai-sampai pada si Gus Nur ini, si Sugi Nur itu berkeluh sekaitan dengan kondisi keluarganya di rumah akibat dari apa yang dia lakukan. Tetapi yang disayangkan sahabat-sahabat ya, yang disayangkan sampai hari ini si Gus Nur itu tetap ngotot atau apa, walaupun sesungguhnya dia sudah tahu bahwa apa yang berdasarkan saksi ahli sosiolog itu dia sudah melakukan hal yang salah, hal yang fatal, tetapi dia tetap tidak mau mengakui kesalahannya itu. Nah, ini saya kira sesuatu hal yang bagi kita semua, kalau kita sudah mendengarkan semacam kesaksian itu di mana letak-letak kesalahannya, pastilah kalau misalnya gentleman ya, kalau memang salah ya minta maaf. Nah, sehingga karena kesaksian ini Gus Nur itu merasa bahwa saksi ahli sosiolog ini menenggelamkan dia memberatkan dia memberatkan dia dan pasti karena kesaksian ahli ini itu akan menjadi pertimbangan mutlak oleh hakim bahwa memang secara sosiolog atau komunikasi sosiolog itu ternyata Gus Nur itu melanggar. Yang itu tadi ya, yang soal pro kontra yang ditimbulkan atas apa yang dia lakukan. Nah, itu sahabat-sahabat. Saya kira itu sahabat-sahabat akhir kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi, salam pluralisme, NKRI harga mati.